Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Devindra Adanu dari kelas 11 TKR 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang demokrasi liberal. Oke, demokrasi liberal adalah sebuah ideologi politik dan filosofi yang berfokus pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan kesetaraan di depan hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi setiap individu untuk menentukan nasibnya selama tindakan mereka tidak merugikan kebebasan orang lain. Dan dalam liberalisme, pemerintah dianggap sebagai alat untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Era demokrasi liberal di Indonesia dikenal sebagai era demokrasi parlementer. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala parlemen dan presiden yang hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Periode demokrasi liberal ditandai oleh pertumbuhan partai-partai politik dan pemberlakuan sistem parlementer kabinet pada masa demokrasi liberal antara lain. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet pertama dalam demokrasi liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet ini berjalan dari September 1950 sampai Maret 1951. Di kabinet ini Muhammad Natsir dari Partai Masyumi menjadi Perdana Menteri. Program kerja Kabinet Natsir terbagi dalam 5 pokok, yakni memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat, mengembangkan ekonomi rakyat, serta menyempurnakan organisasi angkatan perang. Kabinet Natsir juga menggiatkan usaha keamanan sekaligus menyempurnakan susunan pemerintah. Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah mengupayakan terjadinya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membebaskan masalah Irian Barat. Kabinet ini juga cukup berhasil menjalankan gerakan Banteng, yakni gerakan nasional untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir adalah perpindahan PNI sebagai pihak oposisi. Awalnya PNI memang menjadi koalisi Partai Masyumi, namun Natsir tak memasukkan PNI dalam susunan kabinet. Karena masalah ini, PNI berubah menjadi oposisi bersama dengan PKI dan Murba. Jatuhnya kabinet juga disebabkan oleh masalah internal juga, yakni tidak berjalannya Sumitro Plan dan adanya perubahan susunan lembaga daerah akibat mosi dari PNI. Kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi pertama antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman lebih mengutamakan untuk meningkatkan keamanan dan ketentraman negara, memperbaiki hukum agraria sesuai kepentingan petani, hingga mempercepat pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, dan memasukkan Irian Barat kembali ke Indonesia, dan menyiapkan UU untuk kepentingan buruh dan penetapan upah minimum. Keberhasilan Kabinet Sukiman terlihat dengan meningkatnya perusahaan kecil di berbagai daerah. Sektor pendidikan juga mulai diperluas dan bisa melanjutkan beberapa program kerja dari kabinet sebelumnya, terutama masalah Irian Barat. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah ketidakmampuan kabinet mengatasi berbagai pemberontakan di wilayah Jawa dan Sulawesi. Selain itu, kabinet ini juga mendapatkan sandungan karena dinilai menjalin kerjasama dengan Blok Barat lewat massa. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berjalan dari April 1952 sampai Juni 1953 dengan petunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Untuk program dalam negeri, Kabinet Wilopo berfokus untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, stabilitas negara, dan akses pendidikan. Juga pengusahakan untuk segera menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan DPR, Konstitusi, dan DPRD. Untuk program luar negeri, Kabinet Wilopo melanjutkan dari program kabinet sebelumnya. Keberhasilan Kabinet Wilopo terlihat dengan terlaksananya pemilu dan produksi pangan nasional yang meningkat. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo adalah adanya konflik internal TNI, krisis ekonomi, hingga adanya defisit
kas negara. Tensi gangguan juga meningkatkan dengan adanya gerakan separatis yang ada di Jawa dan luar Jawa. Berikut dengan ketidakpuasan masyarakat. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Pada Juli 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I terbentuk dengan dukungan penuh dari parlemen termasuk Partai NU. Program kerjanya ada 6 poin, yakni meningkatkan keamanan dan kemakmuran negara, menyelenggarakan pemilu dan pembebasan Irian Barat, pelaksanaan politik bebas aktif, meningkatkan kembali hasil konferensi meja bundar, meninjau kembali hasil konferensi meja bundar, serta menyelesaikan pertikaian politik yang terjadi di dalam parlementer negara. Keberhasilan Kabinet Ali adalah merampungkan pemilu dan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kabinet ini juga memperkenalkan sistem ekonomi baru bernama Alibaba untuk menggalang kerjasama antara pribumi dan Tionghoa. Kegagalan Kabinet Ali disebabkan karena adanya pemberontakan gerakan separatisme, yakni DI atau TII di Jabar, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kabinet ini harus menghadapi kemelut di tubuh TNI Angkatan Darat, sekaligus mengatasi masalah ekonomi yang belum rampung. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini berjalan dari Agustus 1955 sampai Maret 1956 dengan koalisi Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin diantaranya mengembalikan kewajiban pemerintah dengan meningkatkan kepercayaan adik dan masyarakat pada kinerja negara. Kabinet ini juga merancangkan terbentuknya parlemen baru dan mengatasi masalah korupsi, inflasi, dan desentralisasi. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin adalah bubarnya Uni Indonesia Belanda, penangkapan pejabat tinggi yang melakukan korupsi, hubungan yang membaik dengan AD, dan penyelenggaraan pemilu yang berhasil. Penyebab jatuhnya kabinet adalah perintah presiden untuk membubarkan kabinet tersebut. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada Maret 1956 sampai Maret 1957, kabinet ini dibentuk dengan dukungan 3 partai besar, yakni PNI, NU, dan Masyumi. Program kerja kabinet ini adalah program jangka panjang yang disebut sebagai rancangan pembangunan 5 tahun. Keberhasilan Kabinet Ali adalah membebaskan seluruh perjanjian KMB. Namun, pembatalan perjanjian ini juga menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini. Yang ketujuh, ada Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga Zaken Kabinet karena berisi materi yang ahli di bidangnya dan tergolong intelektual. Program kerja Kabinet Juanda dikenal dengan nama Panca Karya yang berisi 5 poin, yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan RI, perjuangan pengembalian Irian Jaya, serta melancarkan pembatalan KMB yang berusaha untuk mempercepat pembangunan. Keberhasilan Kabinet Juanda adalah mengeluarkan deklarasi Juanda. Penyebab jatuhnya Kabinet Juanda adalah kegagalan kabinet dalam mengatasi pergolakan PPRI dan Permesta. Kabinet ini juga dinilai gagal menjaga keamanan negara karena adanya peristiwa Cikini. Kabinet Juanda akhirnya dibubarkan karena efek dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya dekret tersebut, Kabinet Demokrasi Liberal telah berakhir. Indonesia pun mengganti sistem pemerintahannya menjadi masa demokrasi terpimpin. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.